Jadi anak muda itu terkadang mohon maaf tidak melulu ngomong soal bagaimana mereka bisa hidup untuk mencukupi diri sendiri. Tapi yang terpenting bagaimana anak muda itu mulai hari ini mulai membangun dan membuka wawasan agar mereka bisa mencukupi diri sendiri, orang lain, dan bagaimana mereka bisa memberikan yang terbaik untuk daerahnya. Melalui apa itu? Melalui UMKM. Harus dimulai dari hari ini. Kalau tidak dimulai hari ini, jenengan semua akan ketinggalan. Halo Empower, kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Kali ini bersama dengan saya Septi yang akan menemani Empower mendengarkan podcast kita kali ini. Nah, di podcast kita kali ini kita akan membahas tentang UMKM. Kenapa harus UMKM lagi sih? UMKM terus. Tenang aja Empower, sebenarnya UMKM ini menarik. Kenapa? Karena UMKM ini sebenarnya tulang punggung perekonomian. Nah, apalagi di Jawa Timur nih teman-teman. Nah, kali ini Septi gak sendirian. Septi ditemani oleh Mas Azam dari Komisi C DPRD Jawa Timur. Selamat datang Mas Azam. Terima kasih. Yes, gimana kabarnya Mas Azam? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nah, Mas Azam, kalau Mas Azam sendiri melihat kenapa sih UMKM itu menjadi tulang punggung perekonomian di Jawa Timur sebenarnya? Ya, jadi harapan kita kan kalau kita berbicara terkait dengan keuangan, itu kalau bisa kan muternya hanya di Jawa Timur. Kalau uang itu muternya di Jawa Timur, maka ya potensi untuk peningkatan PAD, untuk pembangunan di Jawa Timur itu lebih nampak daripada kita harus belanja ke luar, terus belanja dari orang luar, otomatis kan uangnya orang Jawa Timur akan keluar. Benar. Nah, melalui UMKM itu harapannya segala sesuatu yang menjadi potensi di sini, ya kalau perlu bukan uangnya Jawa Timur saja yang muter di sini, tapi uangnya orang luar juga masuk ke Jawa Timur, sehingga daya belinya bisa tinggi dan meningkatkan PAD. Oke, berarti memang kontribusinya UMKM ini besar nggak sih Mas? Besar. Buat POD di Jawa Timur ya? Besar banget, karena kan di situ ada retribusi nanti kalau di UMKM itu. Tapi kalau Mas Azhar sendiri melihat tantangan UMKM di Jawa Timur itu sebenarnya apa Mas? Jadi kalau kita telaah lebih dalam berkaitan dengan UMKM kita, teman-teman muda terutama, itu yang pertama akses permodalan. Akses permodalan. Jadi pertantangan ya, akses permodalan. Yang kedua biasanya kalau UMKM-nya itu berupa sajian makanan apa sebagainya, teman-teman terkadang kesulitan untuk pengurusan BPOM, akses untuk perizinan yang lainnya itu juga menjadi bagian dari kesulitan. Yang terakhir yang paling parah kesulitan teman-teman itu belum ketemu pangsa pasarnya. Sehingga untuk distribusi penjualannya itu ya masih muter aja. Gitu ya Mas ya. Nah tadi kan soal pengurusan BPOM ya Mas. Tapi sebenarnya dari teman-teman Komisi C ini ada aksesnya nggak sih untuk teman-teman UMKM? Kalau pengurusan BPOM itu kan di masing-masing kabupaten, nggak perlu ke provinsi. Oh iya. Artinya bisa lebih mudah kan begitu kan. Tinggal nanti teman-teman yang di provinsi ini mendorong bagaimana regulasi itu berpihak terhadap teman-teman UMKM. Jadi kita tidak hanya sekedar ngomong saja UMKM harus bangkit tapi regulasinya kita siapkan. Kalau perlu nanti ya kita juga sedang menyusun bagaimana caranya provinsi juga hadir terhadap UMKM berupa penambahan modal untuk pegiat UMKM, terus kemudian program-program yang lain, misalnya yang kita punya Bank UMKM sebenarnya di Jawa Timur. Kalau hari ini kita lebih kenal dengan sebutan BPR misalnya. Di situ ada program Prokesra, terus ada pinjaman lunak untuk pelaku UMKM. Nah, itu salah satu wujud bagaimana kita di Jawa Timur di DPRD menyiapkan regulasi yang berpihak terhadap UMKM. BPR ya tadi itu Mas. BPR. Singkatan dari Bank Perekonomian Rakyat. Bank Perekonomian Rakyat. Itu apakah sudah berjalan maksimal Mas? Sampai hari ini sangat maksimal. Karena misalnya di BPR itu ada program Prokesra. Itu program pinjaman untuk pelaku UMKM yang bunganya sangat rendah, hanya 3%. Hanya 3% ya Mas ya? Kenapa hanya 3%? Karena memang ada subsidi pemerintah di dalamnya. Kalau bank-bank yang lain mungkin itu 6%, 9%, 12% gitu kan. Nah di program Prokesra ini terbatas hanya untuk UMKM dan maksimal 50 juta. Jadi UMKM yang levelnya masih level bawah, kita harapkan untuk naik kelas mereka melalui program Prokesra ini. Hari ini terhitung di tahun 2025 ini subsidi yang diberikan kepada Prokesra itu sudah mencapai 30 miliar.
subsidinya. Wah. Nah, kalau tadi kan kita sudah ngomongin tantangannya ya, Mas. Ya. Tapi kalau dari Mas Azam sendiri melihat UMKM ini apakah sudah cukup kompetitif di skala nasional? Kalau berbicara kompetitif di Jawa Timur itu kan berbagai macam UMKM ya. Ada yang memang levelnya masih di level daerah, dalam artian di kabupaten. Ada yang levelnya sudah bisa menembus sampai di level Jawa Timur. Ada juga yang bisa menembus bisa menembus di pansa nasional, bahkan di internasional. Bahkan hingga di internasional. Di internasional. Nah, dari tingkatan-tingkatan itu kita ya perlu membedakan juga. Tidak bisa kita memukul rata melihat kacamata kita ya, dalam kacamata kita melihat UMKM itu sama rata, nggak bisa juga karena memang ada yang baru memulai, ada yang sudah proses berkembang, ada juga yang sudah maju. Nah, yang sudah maju ini yang perlu terus kita dorong agar mereka itu bisa menembus di pasar internasional. Nah, kira-kira untuk ini kan sudah dibedakan nih, Mas. Ya. Nah, kalau misalnya mereka ini kira-kira apa sih yang membuat mereka tuh masih stagnan gitu? Yang membuat mereka masih stagnan, satu memang biasanya kendalanya temuan kita itu di permodalan. Di permodalan mereka sendiri? Ya, mereka bisa melakukan produksi dengan level besar cuma terbatas oleh modal. Yang kedua kaitan dengan pemasarannya. Pemasaran mereka ya, Mas? Pemasaran mereka. Jadi meskipun hari ini ada sosial media dan sebagainya, tapi kalau belum ketemu sama pangsa pasarnya, ya akan susah juga gitu kan. Apalagi kalau produk-produknya itu belum diketahui oleh banyak orang kan gitu. Tapi kalau sudah ketemu biasanya itu ya tinggal datang aja mereka, jadi nggak perlu lagi ngomong di platform digital, nggak perlu lagi ada apa, tinggal mereka pembeli itu akan datang dengan sendirinya. Tapi memang benar sih Mas, apalagi kalau yang generasi sekarang ini kan serba digital kan. Jadi memang sebenarnya promosi itu lebih baik dilakukan secara online nggak sih Mas? Atau gimana menurut Mas Azam? Satu memang secara online. Yang kedua mereka harus tahu, harus ketemu dulu ini sama konsumen-konsumen yang membutuhkan. Ya misalnya nih di desa saya itu ada teman-teman pegiat daun kelor. Pegiat daun kelor. Ya, jadi mereka ngambil daun kelor terus kemudian dikeringkan, terus kemudian dijual ini masih dijual hanya daun kelornya saja itu kan. Oh gitu. Daun kelor yang kering aja itu kan. Nah, akhirnya mereka coba cari di platform digital pegiat kelor apa, akhirnya ketemu ini sama jaringan kelor yang di seluruh Indonesia bahkan se-Asia. Ketika ketemu mereka pasti akan terjadi komunikasi. Nah, begitu terjadi komunikasi pasti si konsumen bisa nggak kita lihat kelornya seperti apa, kualitas kelornya, baru dikirim. Nah, begitu dikirim kualitasnya bagus ya tinggal pesan aja itu nanti, menggelinding aja begitu. Tapi emang daun kelor saat ini ya masih besar potensinya ya Mas ya sumber dayanya. Nah kalau sejauh ini Mas, kira-kira ada nggak sih program pembinaan gitu atau pelatihan untuk UMKM supaya mereka ini berjalannya lebih efektif gitu? Ya. Kalau dari pemerintah provinsi sudah ada, sudah jalan. Sudah jalan ya. Soal pendampingan bahkan untuk permodalan juga sedang diupayakan juga. Permodalan juga sudah diupayakan. Ya, makanya banyak langkah-langkah yang kemudian dilakukan, baik itu permodalan secara langsung maupun subsidi program pinjaman lunak yang tadi melalui BPR itu menjadi bagian dari kehadiran kita pemerintah provinsi terhadap pelaku UMKM yang ada di Jawa Timur. Kira-kira pelatihannya itu seremonial aja nggak sih Mas atau bagaimana? Praktek, itu sampai praktek. Misalnya pelatihan packaging gitu kan. Nah kalau packaging ini kan kalau kita hanya ngomong packagingnya ya sudah, yang penting dibungkus bagus, terus kemasannya tebal dan sebagainya sudah layak itu. Tapi lebih dari itu pelatihannya juga bagaimana kita bisa mendesain produk kita. Jadi lebih pada arah brandingnya juga gitu kan. Nah ini menarik nggak gitu kan? Kalau nggak menarik kan ya bagaimana, meskipun packagingnya bagus tapi kemasannya tidak menarik, itu akan turun juga ini. Ngomong harga, ngomong kualitas akan turun. Berarti kan sudah berjalan ya Mas. Nah, kira-kira supaya berkelanjutan itu ada follow up nggak untuk pendampingannya? Kalau dari pemerintah provinsi biasanya itu menyarankan agar pelaku UMKM yang dilatih itu kemudian ada grup atau dikoneksikan gitu kan.
sehingga mereka ada pertemuan-pertemuan pasca dari pelatihan itu. Oh begitu. Jadi memang ada evaluasinya juga enggak? Ada evaluasinya juga. Berarti ini kan karena pebisnis UMKM itu banyak yang duitnya kecampur ya Mas. Akhirnya ketika ada kebutuhan untuk mereka bisnis, untuk kehidupan pribadi itu kayak sering bareng gitu di ini harus pandai-pandainya teman-teman juga ya, memanage ya. Jadi berapa modal yang sudah disediakan, terus kemudian berapa hasilnya, ini tidak boleh dicampur dengan urusan kepentingan pribadi. Bener ya. Kecuali kalau yang sudah ada bagi hasilnya. Artinya dari modal yang disertakan dalam bisnis itu, misalnya 10 juta, ya sudah 10 juta itu, sebagaimana kita harus bertahan, maka 10 juta juga harus bertahan di situ. Berarti penting nggak sih Mas literasi keuangan untuk teman-teman UMKM ini? Karena memang seperti Mas Azam bilang tadi, keuangan pribadi itu memang harus dipisahkan dengan keuangan bisnis mereka gitu. Sangat penting. Kalau teman-teman tidak menguasai literasi digital, ya sebulan 2 bulan bangkrut mereka. Nah, kalau tadi kan ada pelatihan UMKM-nya nih Mas. Tapi kalau pelatihan keuangannya ada nggak? Ada. Biasanya dilakukan oleh teman-teman Bank Jatim sama teman-teman BPR. Teman-teman Bank Jatim dan BPR ya Mas ya? Ini kan dua bank ini kan BUMD-nya Provinsi Jawa Timur. BUMD yang bergerak di perbankan. Nah, biasanya ini langsung beriringan. Mereka begitu sosialisasi keuangan, terus kemudian sosialisasi literasi keuangan ya. Kemudian mereka juga menawarkan kredit-kredit yang untuk mereka modal gitu ya Mas ya. Jadi programnya misalnya Bank Jatim punya program pinjaman apa, BPR punya program pinjaman apa, jadi pintu masuknya biasanya ya literasi keuangan itu dulu. Wah, nah itu menarik nih Empower. Jadi memang teman-teman Komisi C ini sebenarnya memang sudah menyiapkan ya Mas ya. Menyiapkan semua. Benar banget. Nah Empower jangan kemana-mana, tetap menarik banget kan ini soal UMKM. Nah jangan kemana-mana, tetap di segmen ini. Halo Empower, kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Kali ini kita ngomongin soal produk lokal ke pasar internasional. Nah, Mas Azam, kira-kira apa sih ciri-ciri UMKM yang mereka itu pantas untuk bisa go internasional gitu? Dan maksudnya kayak potensinya mereka itu? Ya, jadi kalau kita berbicara UMKM, terkadang yang susah dijaga adalah konsistensi menjaga kualitas dari produk. Itu yang agak susah terkadang. Makanya saya beberapa kali komunikasi dengan pelaku UMKM itu selalu menanyakan, kalau misalnya produknya produk makanan misalnya, ini kamu takarannya dari setiap produksi sama atau tidak, atau hanya diangan-angan, atau memang dari awal melakukan produksi itu sudah ada takaran. Jadi ada uji coba dulu, misalnya campuran bahannya, oh ini campuran bahan 1, bahan 2, bahan 3, ini kandungan apanya yang tinggi, kandungan apa yang tinggi, baru kemudian dicoba. Ketika ketemu cita rasa yang bagus, baru ditetapkan. Sehingga ketika produksi dalam skala besar, ya tinggal itu aja dikalikan. Kan begitu kan, untuk menjaga kualitas itu. Nah, terkadang yang menjadi kendala dari teman-teman ya mereka tidak bisa menjaga kualitas. Hari ini bagus, kemudian tidak bagus. Gitu kan. Iya sih. Nah, salah satu ciri-ciri mereka memiliki potensial itu ya mereka bisa menjaga kualitas dari produknya. Tapi kalau Mas Azam sendiri melihat di lapangan nih, kira-kira sektor apa sih yang biasanya UMKM ini cepat untuk go internasional gitu? Makanan kah, food and beverage atau seperti apa? Kalau pengalaman kita itu lebih banyak pada kekayaan yang ada di sekitar kita. Oh begitu malah. Nah, misalnya yang hampir tidak ada di luar, misalnya hari ini yang bisa menembus pasar internasional ya, itu di Sidoarjo ada rumput laut. Rumput laut. Mereka sudah bisa ekspor ke Australia, bisa ekspor ke Korea gitu kan. Rumput laut Sidoarjo. Artinya kan kita juga harus bisa melihat pangsa pasar di negara yang akan kita tuju. Kebutuhan mereka apa di sana, kan begitu. Kemudian ada lagi yang bisa menembus pangsa pasar itu di Pacitan itu ada ikan tuna. Ikan tuna itu sudah ekspor juga. Kemana, Mas? Ikan tuna itu ada ke Cina juga ada, ke Korea dan juga ke Jepang. Bahkan yang terakhir juga mulai uji coba ke Amerika Serikat ikan tuna.
Luar biasa ya Ya. Mas ya. Memang tapi kalau misalnya di Jawa Timur sendiri, Mas Azam sendiri melihat kayak wah ini menarik nih kalau misalnya terus diolah, terus dikembangkan, ini bakal sering banget kayak jadi ekspornya di Indonesia gitu. Itu apa Mas? Di Probolinggo itu ada kayu. Jadi kayu Oke. ini limbah sebenarnya, limbah dari pabrik kayu. Karena apa? Karena ini benalu. Jadi setiap kayu pun biasanya kan ada benalu di situ kan. Oh ada benalunya, Ada oke. benalunya, dan benalunya itu ketika dipotong terus kemudian apa namanya diambil seratnya, itu seratnya itu bagus dan estetik. Lah, hal-hal yang begini ini kalau kita tidak tahu pasar-pasarnya, orang-orang tidak tahu karena ini sampah sudah dibuang di beberapa pabrik-pabrik di Jawa Timur, terutama pabrik kayu ya. Bongkahan dari benalu itu dijual, tapi ini kemudian diambil, diproduksi, dilihat seratnya, dan ini juga bisa menembus pangsa pasar internasional juga. Mereka sudah berhasil ekspor ke Jepang, terus kemudian ke Kanada, bahkan ke Rusia. Berarti emang potensi di Jawa Timur ini sudah luar biasa ya Mas? Banyak ya? sebenarnya. Sangat banyak ya. Sangat banyak sekali. Tapi Mas, ada nggak sih dukungan dari pemerintah provinsi atau DPRD gitu bagi ekspor UMKM kita ini? Pemerintah ini punya program UMKM Go Internasional. Ada programnya sendiri Ada memang program, ada lagi program UMKM Bisa. UMKM Bisa. Ya. Apa bedanya tuh Mas? Sama Oh, sebenarnya. Orientasinya orientasi pada pendampingan UMKM yang produknya siap untuk ekspor. Oke. Jadi pendampingan bagaimana nanti ekspor itu agar tidak ditipu, terus kemudian bagaimana melewati perizinan di imigrasi. Lah itu ada UMKM Go Internasional dan UMKM Bisa. Kalau boleh nggak sih Mas diceritain kayak yang Go Internasional ini kira-kira sejauh mana mereka bisa proyek ini berjalan gitu? Jadi perbedaannya kan begini. Go Internasional itu produknya pusat, yang UMKM Bisa itu produknya lokal, Jawa Timuran. Oh, oke. Artinya ngomong pendampingan itu lebih intens pada UMKM Bisa, karena mereka lebih dekat jaraknya, kan begitu. Kalau yang Go Internasional itu lebih pada yang kualitas besar, kuantitas besar. Misalnya ekspornya ekspor dalam jumlah besar, itu biasanya melibatkan UMKM Go Internasional karena itu programnya Kementerian Perdagangan, sehingga bisa dipantau betul ini konsumen penerimanya ini siapa, terus kemudian dikirim ke negara mana, itu terpantau oleh Kementerian Perdagangan. Tapi kalau yang di UMKM Bisa itu biasanya lokalan juga. Jadi Jawa Timur misalnya apa yang ingin diekspor, terus kebutuhannya apa, caranya bagaimana, itu biasanya ada pendampingan melalui UMKM Bisa. Berarti kan sudah ada supportnya ya Mas ya? Sudah ada supportnya. Nah kalau misalnya kayak gitu, biasanya ada nggak sih kendala administrasi atau regulasi yang menghambat UMKM itu sendiri Mas? Kalau pengalaman kita ada pendampingan bunga apa namanya? Bunga anggrek. Jadi anggrek di Malang itu menjadi bagian dari varian anggrek terbesar di dunia bahkan. Karena mereka bisa mengawinkan silang antara anggrek apa dengan anggrek apa, terus melahirkan anggrek apa, kan begitu kan. Ini kendala ketika mereka ini sudah mau ekspor, itu ada aturan yang tidak memperbolehkan kekayaan alam untuk diekspor ke luar negeri. Jadi anggrek ini menjadi bagian dari salah satu kekayaan Indonesia. Indonesia, betul. Ya kan? Sehingga mereka tidak boleh menjual anggrek ini ke luar negeri. Oke, berarti nggak boleh ya Mas ya? Waktu itu nggak boleh. Terus kemudian begitu diurus, terus regulasinya diatur apa, karena ini menjadi bagian dari potensi juga ketika ini bisa menembus pasar nasional, internasional, sehingga regulasinya dibuatkan, tapi ada proses karantina dulu, misalnya begitu. Ada proses karantinanya. Anggreknya itu dikirim dulu ke imigrasi, terus dikarantina, baru mereka bisa dikirim. Oh begitu ya tahapnya administrasinya ya Mas ya. Nah kalau misalnya soal branding nih Mas, kira-kira ada nggak sih saran atau mungkin pesan buat teman-teman UMKM ini yang mau mencoba supaya mereka ini bisa membuka peluangnya bisa ke Go Internasional gitu? Satu, banyak cara sebenarnya. Kalau kita amati di negara kita, bahkan di Jawa Timur, itu TKI jumlahnya sangat luar biasa. Benar sih. Terus kemudian TKW juga sangat luar biasa. Kalau kita branding hanya di sosial media ya mungkin itu hanya dilihat di level nasional saja. Benar sih, iya.
Tapi kalau kemudian kita bisa memberanikan diri kirim produk misalnya, udah aku coba nitip produk ke teman yang TKI di Taiwan, misalnya teman TKI di Malaysia, teman TKI di berbagai negara yang lainnya, produknya dikirim ke situ, terus kemudian mencoba untuk menawarkan produk kita di masing-masing negara itu, di komunitas mereka dulu misalnya. Oh iya. Nah itu bisa. Ini dilakukan oleh teman-teman UMKM Kelor itu. Jadi kalau kita tahu Kelor itu mungkin hanya dipakai untuk masak, kan begitu. Hari ini Kelor itu sudah bisa diolah menjadi banyak bagian. Ada mie instan Kelor, ada coklat Kelor, ada teh Kelor. Unik banget sih. Iya, ada berbagai macam produk olahan yang dari Kelor. Itu cara pemasaran mereka hari ini. Saya kemarin baru ya seminggu yang lalu saya diundang oleh teman-teman pegiat Kelor. Kita dipameri coklat Kelor, dipameri teh Kelor, mie instan Kelor. Ya. Jadi mereka kirimnya begitu dengan cara dititipkan ke TKI gitu kan. Sehingga alhasil dari Jepang sudah bisa langsung telepon terus kontak langsung minta dikirimi langsung. Tapi memang tantangannya lebih besar karena harganya pasti lebih mahal. Karena harga Kelor itu sendiri juga mahal. Nah kalau dibandingkan dengan produk mie instan yang hari ini beredar, harganya bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Berarti boleh ya Mas dari lewat teman-teman TKI atau TKW gitu? Ya kan namanya juga promosi. Iya. Kita buka pasar-pasar dulu. Kalau kemudian pasar-pasarnya ketemu, cocok di sana, sudah berarti nanti pengirimannya itu sudah mulai resmi. Karena kalau kita titipkan ke TKI, itu kan hanya berapa produk kan 3 sampai 4 gitu. Itu udah macam promosi ke sana. Nah itu ada nggak insentif dari pemerintah untuk mereka yang sudah membantu atau kayak misalnya beasiswa untuk keluarga mereka yang sudah membantu support UMKM gitu Mas? Sementara ini belum. Tapi mungkin akan ada direncanakan mungkin ya Mas ya? Nah, dari pemerintah sampai sekarang belum, tapi lebih pada bagaimana UMKM yang masih ya dalam proses ingin maju, terus kemudian ya itu yang disupport. Kalau untuk intensif untuk itu belum ada. Pembicaraan juga belum. Oh oke. Tapi mungkin akan direncanakan berarti ya Mas bisa ya? Jadi. Bisa jadi. Oke, Septi jadi punya banyak pertanyaan nih Empower. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Halo Empower, kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Nah, tadi kita sudah ngomongin soal potensinya UMKM bisa go internasional. Nah, Mas Azam, kira-kira apa sih sebenarnya arti dari UMKM naik kelas? Jadi, kalau dalam kacamata saya sendiri, berbicara UMKM ini kan terkadang tidak banyak yang memiliki mimpi yang besar. Ya, yang penting produknya bisa laku, bisa dijual, terus kemudian ada penghasilan. Benar. Mereka terkadang sudah merasa cukup. Oh iya, kadang merasa cukup ya. Merasa cukup. Makanya kita ingin mengajak para pelaku UMKM itu untuk berpikir lebih jauh. Benar. Memiliki mimpi yang lebih besar. Sehingga UMKM yang awalnya levelnya hanya di daerah, itu kan bisa naik kelas menjadi go nasional, terus kemudian internasional, kan, begitu. Kan. Harapannya begitu. Sehingga apa yang mereka harus lakukan, PR-nya adalah ya mereka harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan bisnis yang sedang ditekuni. Nah, kalau begini, UMKM naik kelas, tapi bisa nggak sih mereka disebut UMKM go internasional, tapi tanpa kehilangan budaya lokalnya mereka gitu, Mas? Tentu bisa. Jadi kalau di daerah Ponorogo, Magetan itu kan ada UMKM yang berhasil ekspor alat musik tradisional itu. Jadi sebagaimanapun mereka ekspor, yang selalu ditampilkan adalah ada ukirannya, terus kemudian khas-khas lokalnya, budayanya masih terus terjaga itu. Kalau kita berbicara produk-produk yang itu dilahirkan dari budaya. Kalau misalnya produk-produk yang kemudian itu produk makanan misalnya, mungkin yang berubah hanya soal packaging, soal brandingnya saja gitu kan. Tapi soal rasa, terus sajian rasanya, terus resep-resepnya itu tetap tidak akan keluar dari budaya-budaya kita gitu kan. Sama halnya misalnya ada satu contoh di Malang. Di Malang itu ada kopi namanya kopi wen. Oke. Kopi wen ini berbeda dengan kopi wen yang pada umumnya. Kalau kopi wen pada umumnya itu biasanya ada kopi arabica, terus kemudian kopi bijinya itu
harus difermentasi dulu, baru terus kemudian mereka di roasting untuk menjadi kopi. Nah, ini yang di Malang ini sudah murni kopinya. Itu sudah murni kopinya? Sudah jadi kopi, sudah bentuk air gitu, jadi kopi, terus kemudian itu difermentasi untuk menjadi wine. Jadi namanya juga kopi wine. Cuma bedanya sama yang kopi wine pada umumnya, yang pada umumnya itu biji dulu yang difermentasi, yang ini sudah kopinya yang difermentasi, sudah disajikan baru difermentasi. Artinya kan hal-hal begini ini kan menjadi bagian dari kearifan lokal. Betul. Gitu. Di luar nggak ada yang model begini, tapi gitu di sini ada, iya. Itu berarti kemasannya juga kemasan yang sudah masuk di pansa internasional. Kalau kita lihat, kita nenteng kopi itu, orang sudah melihat bahwa wah ini kayaknya sudah minuman keras gitu. Atau itu menjadi bagian dari wine. Benar. Tampilannya sangat mirip, tapi kalau kita teliti lebih dalam, itu 0% alkohol. Oh gitu, berarti aman ya Mas ya? Aman. Berarti yang dijual itu kopinya, boleh kopinya aja yang sudah di roasting atau? Nah, ini sudah bentuk kopi, jadi botolan begitu. Bentuk botol sudah, kalau ditenteng sudah kayak wine itu. Berarti peluangnya ini bagus ya Mas ya? Kalau marketnya di luar negeri nih, ini ada nggak sih peminatnya? Banyak, malah mereka lebih banyak jualan di luar negeri daripada dalam negeri. Oh gitu, berarti harganya juga lumayan. Nggak ke sana? Harganya juga lumayan Mas. Oh gitu. Itu kalau di luaran sini itu satu botol segini, harganya itu mencapai 600 sampai 700 ribu. Iya, satu botol. Itu kalau diminum ya 4 orang, 5 orang sudah habis itu kan. Artinya bisa dikatakan ya cukup mahal lah harga kopinya. Tapi kalau itu masuk ke luar negeri ya kan ya tergolong cukup murah lah. Oh begitu ya Mas ya. Tapi kalau misal ngomong soal ekonominya ya Mas, di sisi regulasi agar UMKM ini bisa lebih agile and adaptif itu bagaimana Mas? Jadi kalau regulasi hari ini yang apa namanya identik dengan UMKM itu belum ada ya di Provinsi Jawa Timur yang berbicara soal detail tentang UMKM. Tapi lebih pada aturan umum, bagaimana melakukan pendampingan, bagaimana melakukan pelatihan gitu kan, bagaimana pendampingan terhadap para pelaku UMKM pasca pelatihan tadi itu. Nah kalau itu regulasinya sudah ada itu. Tapi kalau kita berbicara lebih detail lagi soal agile, soal adaptif, itu kan tergantung bagaimana kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan juga para pelaku. Karena kalau ngomong pelaku UMKM itu kan di Jawa Timur itu sangat banyak sekali. Bukan hanya ratusan ribu, bahkan bisa jutaan. Dan itu kalau kemudian di-cover semuanya oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, ya kira-kira mampu atau tidak? Jelas tidak, kan begitu. Nah, maka harapannya nanti pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten memberikan yang terbaik terhadap para pelaku UMKM. Nah, kalau berarti so far menurut Mas Azam ini missing link-nya di mana agar kolaborasi mereka ini bisa efektif gitu, Mas? Ya kalau di Jawa Timur ya misalnya untuk menumbuhkan habit tentang bagaimana pelaku UMKM itu bisa terus bekerja sama, berkomunikasi, ya dibuatkan pameran-pameran UMKM. Dibuatkan pameran UMKM. Berarti selama ini sudah ada atau belum? Sudah. Nah, itu yang dilakukan oleh Jawa Timur. Terus kemudian Jawa Timur berkomunikasi dengan kabupaten-kabupaten akan mengirimkan UMKM terbaiknya. Nah, baru kemudian di situ kan ketemu ini, ada titik temu nih antara UMKM di satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya, bertukar pikiran, bagaimana strateginya, apanya dan sebagainya. Apalagi kalau produknya berbeda, bisa saling tanya jawab di situ ya. Sehingga komunitas itu bisa terbentuk. Ketika komunitas itu terbentuk, di sisi lain ketika ada UMKM yang unit usahanya sama, nah itu kan bisa bekerja sama untuk menumbuhkan kreativitas yang lainnya. Oke, kita ngomongin pamerannya berarti ya Mas. Nah, kira-kira itu jadi problem nggak sih anggarannya itu? Kalau pameran UMKM itu bisa dari CSR ya. Jadi pemerintah provinsi tidak mengeluarkan biaya juga. Jadi bisa dari CSR perusahaan. Jadi pemerintah provinsi hanya memfasilitasi. Misalnya ada kegiatan apa, dibuatkan stand-standnya saja. Stand-stand itu dari mana? Biasanya kan kalau ada pameran UMKM itu tendanya ini kan beragam. Labelnya beragam. Nah itu kan menjadi bagian dari ya sponsor-sponsor yang mensupport UMKM itu. Berarti nggak masalah ya Mas ya? Nggak masalah.
Tapi untuk yang butuh APBD nih Mas, bagaimana DPRD itu bisa mendukung anggarannya teman-teman UMKM ini untuk scale up gitu? Atau di program inkubasinya mereka? Jadi kalau hari ini DPRD di awal tahun kemarin itu sudah menyusun anggaran, sudah menyiapkan inkubasi bisnis untuk UMKM berupa bantuan permodalan. Oke. Yang hari ini sedang digodok dan belum ketemu. Oke. Belum digodok ya. Sedang digodok sampai hari ini tapi Oke. belum ketemu, belum ada titik temu antara eksekutif dengan legislatif. Harapan kita kan di legislatif ini kan anggaran itu bisa direalisasikan terhadap pelaku-pelaku UMKM kan begitu kan. Tapi sampai hari ini ya semoga saja ini segera ada titik temu antara eksekutif dan legislatif sehingga wujud kehadiran Provinsi Jawa Timur baik melalui DPRD yang setiap turun kita selalu ditanya ada nggak Mas ini bantuan permodalan apa. Nah itu yang sedang kita upayakan hari ini. Bantuan permodalan bisa langsung menyentuh, bukan hanya ngomong prokesra yang pinjaman lunak gitu kan, tapi ada dana segar. Kalau dana segar ini nggak ada pengembalian gitu kan. Dan mereka harus ngebut aja kan, pertaruhannya kan begitu. Ya semoga ya Mas bisa cepat selesai dan ada titik temunya gitu ya Mas ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tantangan nih Mas, kembali lagi di soal tantangan. Tantangan mereka yang paling berat untuk menjebatani mereka soal permodalan ini apa sih Mas? Jadi berbagai macam UMKM ini kan karakteristiknya beda-beda. Ada UMKM itu yang dengan modal yang biasa-biasa saja tapi bisa berkembang. Ada UMKM yang butuh modal sangat besar juga baru mereka bisa berkembang. Dan terkadang teman-teman UMKM ini modalnya ada yang modal nekat dulu. Nah, begitu ketemu wah ini pangsa pasarnya akan besar, terus teste dari produknya juga bagus gitu kan. Nah, mereka biasanya kelabakan di persoalan modal. Makanya kemarin kita sedang mencoba komunikasi dengan teman-teman DPM PTSB agar dijembatani ada program yang industri besar mensupport industri kecil. Industri besar itu ikut membantu? Ikut membantu industri kecil. Industri besar dalam hal ini kan perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik itu kan. Industri kecil yang kita sampaikan pada perusahaan-perusahaan itu UMKM. Sehingga mereka setidaknya industri besar yang ada di suatu daerah itu bisa memberikan support terhadap UMKM yang ada di sekitar situ juga. Jadi kalau kita ngomong UMKM itu harus ngekor terus ke keuangan di pemerintah, itu otomatis kesulitan. Tidak mungkin bisa merata. Tapi ikhtiar ini mulai kita coba, kita buka agar industri-industri besar itu bisa memberikan CSR-nya atau bentuk apapun lah, pendampingan atau apapun yang kita harapkan mereka bisa menopang kebutuhan permodalan UMKM yang ada di sekitar industri besar itu. Luar biasa ya jadi empower. Nah, terakhir nih Mas, apa visi besar dari Mas Azam sendiri untuk UMKM dalam 5 sampai 10 tahun ke depan deh? Iya. Jadi anak muda itu terkadang mohon maaf tidak melulu ngomong soal bagaimana mereka bisa hidup untuk mencukupi diri sendiri. Tapi yang terpenting bagaimana anak muda itu mulai hari ini mulai membangun dan membuka wawasan agar mereka bisa mencukupi diri sendiri, orang lain, dan bagaimana mereka bisa memberikan yang terbaik untuk daerahnya. Melalui apa itu? Melalui UMKM. Harus dimulai dari hari ini. Kalau tidak dimulai hari ini, jangan semua akan ketinggalan. Nah, benar banget empower. Jangan sampai ketinggalan, maka dari itu tetap di podcast Suara Rakyat dan selalu nonton podcast kita, podcast Suara Rakyat. Dan jangan kemana-mana, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan see you. Have a good day. Bye-bye.